Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film live action dari webtoon terkenal yang judulnya Omniscient Reader: The Prophecy. Kalian ada yang baca webtoonnya nggak? Film ini juga viral karena yang main terkenal guys. Ada Lee Min Ho, bahkan Jisoo Blackpink. Ceritanya tentang alur cerita novel yang tiba-tiba beneran kejadian di dunia nyata. Duh, kalau ceritanya indah-indah sih nggak apa-apa. Masalahnya alur di novel itu kacau banget guys. Kehidupan manusia diatur kayak game. Kalau mau selamat harus ngelawan monster. Oh ya, kalau kalian suka film live action kayak gini, coba deh lihat pin komen aku. Abis nonton yang ini, mampir ke situ juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini opa ganteng ini nih guys, namanya Dokja. Dari SMP dia suka banget baca novel yang judulnya 3 Cara Bertahan Hidup Saat Kiamat. Di novel itu ceritanya dunia hampir kiamat karena muncul banyak monster yang nyerang manusia. Nah, sebenarnya novel ini tuh awalnya populer banget, viral di mana-mana. Masalahnya karena ceritanya lama-lama makin brutal, makin gak jelas. Orang-orang jadi banyak yang berhenti baca, kecuali Dokja. Lihat nih ya, dari yang awalnya rame, jadi cuma tersisa 1 pembaca doang. Tinggal Dokja. Dokja soalnya kagum banget sama tokoh utama di novel itu yang kuat. Bikin dia terinspirasi. Nah, setelah 10 tahun gak pernah skip baca, novel itu akhirnya tamat. Endingnya membagongkan. Cuma si tokoh utama yang selamat, manusia lainnya semua meninggal. Dokja ngirim email ke si penulis novel. Dia protes, gak suka endingnya. Pas banget, hari itu juga kontrak kerja Dokja berakhir. Jadi makin bete pokoknya. Pulangnya di kereta, Dokja ketemu sama satu teman kantornya yang namanya Sang-ah. Karena sama-sama abis kontrak, 2 orang ini saling curhat kan. Lagi asik ngobrol, HP Dokja tiba-tiba bunyi. Ada email balesan dari si penulis novel. Katanya karena Dokja nggak puas sama ending novelnya, penulis bakal ngasih kesempatan bikin alternatif ending sendiri sesuai keinginan Dokja. Belum sempet bales, si penulis udah nggak bisa dihubungin. Gak lama kereta tiba-tiba aja berhenti. Dari speaker kedengeran pengumuman. Yang anehnya ini tuh persis kayak cerita awal di novel favoritnya itu. Bener aja, gak lama muncul sosok Goblin yang kalau di novel tuh tugasnya ngatur sistem gitu. Goblin ngejelasin kalau planet bumi sekarang udah berubah jadi area permainan. Kalau mau hidup, manusia harus nyelesain misi sebelum waktunya berakhir. Misi pertama, orang-orang di kereta ini harus menghabisi makhluk hidup. Waktunya cuma 10 menit. Yang gagal bakal dihabisi, yang berhasil bakal dapat koin. Awalnya masih pada bingung, tapi perlahan kondisi gerbong kereta itu makin kacau. Orang-orang berusaha saling bunuh. Dokja awalnya masih bingung, tapi pas ngeliat pria di gerbong sebelah, dia langsung sadar itu tuh tokoh utama di novel favoritnya, namanya Jung Hyuk. Karena sekarang alur novel udah fix beneran kejadian, mau gak mau Dokja harus nyelesain misi. Pas banget di situ ada bocil yang bawa sarang semut kan. Daripada menghabisi manusia, terpaksa semut-semut itu yang harus dikorbanin. Awalnya Dokja ngasih 1 semut buat Sang-ah. Dokja ngebuktiin ternyata semut juga beneran bisa nih. Misi Dokja selesai, dia juga dapat hadiah 300 koin. Seketika orang-orang di gerbong langsung pada heboh. Masalahnya semut di wadah itu cuma sedikit, gak cukup buat bagi-bagi. Udah gitu karena waktunya terbatas, orang-orang jadi gak sabar, mereka semua rebutan.
Di pojokan, Dokja ngeliat remaja cowok yang lagi nyerang nenek-nenek. Dokja nawarin semut ke cowok itu tapi malah ditolak. Sebenarnya Dokja males banget buat ngelawan, soalnya dia ingat cowok ini tuh salah satu tokoh jahat di novel. Dokja akhirnya nuker 300 koinnya buat upgrade kekuatan buat ngelawan cowok itu. Si cowok ternyata dapat kekuatan gelap dari sponsor. Oh iya, jadi sponsor ini tuh alien-alien di luar angkasa yang nontonin permainan di bumi. Kalau misalnya ada manusia yang berbakat, mereka bakal ngasih gift. Di saat udah hampir kalah, botol telur semut tiba-tiba ngegelinding. Dokja mecahin telur-telur itu dan ternyata telur semut juga dihitung guys. Koinnya langsung nambah banyak dan langsung ditukar jadi kekuatan. Karena waktu hampir habis, cowok itu balik berusaha nyerang si nenek. Dokja ngelindungin sampai waktunya habis. Dan si cowok jadi gagal nyelesain misinya, dia musnah. Sedihnya si nenek juga gagal guys, musnah juga. Semua yang gagal nyelesain misi langsung meninggal. Karena misi satu udah selesai, Goblin balik lagi. Dia ngasih tahu kalau sekarang setiap orang bisa milih ningkatin kekuatan atau milih item kekuatan super. Nah tapi karena Dokja udah tahu alur novel, dia nggak mau milih apa-apa. Soalnya dia tahu semua kekuatan itu nggak gratis. Nantinya jadi utang yang harus dibayar. Baru tenang bentar, kereta itu diserang monster. Mereka harus gercep kabur. Pas banget Dokja ketemu nih sama salah satu jagoan di novel, kita sebut aja Opa Tentara. Dokja langsung ngarahin si Opa Tentara buat tingkatin kekuatannya pakai koin. Dan jadi berhasil ngebuka celah nih, orang-orang bisa keluar. Si bocil yang punya sarang semut malah diem aja. Dia ngambek, soalnya semua semutnya jadi mati kan. Setelah dibujuk-bujuk, bocil itu akhirnya mau ikut. Sialnya, tapi di perjalanan muncul misi tambahan. Mereka harus berhasil ngelewatin jembatan putus yang dihancurin monster. Masalahnya, orang-orang yang sebelumnya meninggal dibangkitin lagi dong. Dijadiin zombie supaya situasi makin kacau. Karena udah terpojok, Sang Ah ngaktifin kekuatan dari sponsor. Pas banget, kekuatannya ternyata jaring laba-laba gitu. Bisa dibikin jembatan. Pas udah mau nyampe, si Dokja malah puter balik dong. Dia tiba-tiba ingat cerita di novelnya. Abis ini tuh ada misi berbahaya. Dan gara-gara misi itu, tokoh utama di novel yaitu Jung Hyuk bakal meninggal. Walau di novel ceritanya si Jung Hyuk bakal bangkit, tapi prosesnya tuh lama banget. Dan selama waktu itu bakal banyak manusia yang meninggal. Jadi ya intinya si Jung Hyuk ini jangan sampai mati lah. Dokja langsung nekat aja ngasih tahu Jung Hyuk spoiler cerita novelnya dan diajak kerja sama. Yang ada dia malah dicurigain lah. Jung Hyuk gak percaya. Dokja akhirnya bilang aja kalau sponsor ngasih dia kekuatan ngeramah masa depan. Jung Hyuk tapi masih gak percaya. Dan si Dokja malah dilempar ke laut dong, terus dimakan monster. Katanya kalau Dokja berhasil selamat, baru deh Jung Hyuk mau kerja sama. Tenang aja guys, Dokja masih aman kok. Bahkan di dalam perut monster, Dokja jadi dapat misi tambahan. Kalau dia berhasil ngebunuh dan keluar dari perut monster itu, dia bakal dapat hadiah koin yang banyak. Masalahnya Dokja belum punya item yang lengkap buat ngalahin monster itu. Pas banget, Goblin yang ada di awal misi muncul lagi. Karena udah tahu alur cerita, langsung aja nih si Goblin diajak kerja sama. Jadi Goblin itu kan tugasnya nayangin streaming kondisi manusia selama permainan. Bisa dibilang Goblin ini semacam YouTuber gitulah. Kalau penontonnya rame, si Goblin juga bakal dapat banyak koin dari sponsor. Nah, gara-gara nayangin aksi Dokja yang keren di misi pertama, Goblin yang namanya Bihyong ini jadi dapat gift ribuan koin. Dokja ngeyakinin kalau Bihyong ngontenin aksi Dokja yang keren lagi, dia pasti dapat lebih banyak gift. Syaratnya tapi Bihyong harus ngasih Dokja setengah koin giftnya. Karena udah pasti untung, Bihyong setuju. Tiba-tiba aja asam lambung di perut si monster mulai bereaksi. Untung Dokja pernah baca di novelnya ada kejadian yang mirip. Dia jadi tahu buat ngatasinnya butuh item paku yang harus ditusukin ke celah-celah yang ada di tubuh monster. Walau hampir tenggelam, untungnya tetap berhasil kok guys. Monsternya meninggoy. Dokja juga dapat hadiah misi 9.000 koin. Seperti biasa, karena udah tahu alur cerita, dengan mudah Dokja berhasil nemuin inti monster. Bihyong aja bingung, kok Dokja masih pemula udah jago banget.
banget. Nah, Dokja langsung ngelelang inti monster itu, mau ditukar sama item yang namanya Ether Keyakinan. Abis itu sebelum keluar, Bihyong juga ngasih beberapa item bonus buat Dokja. Kebetulan area di luar udah disebar gas beracun. Dokja langsung milih masker dan dia harus cepet-cepet ke stasiun perlindungan bawah tanah. Lihat nih guys, baru aja nyelesain misi, notif Dokja langsung jebol. Banyak banget para sponsor yang nawarin gift, tapi lagi-lagi Dokja nggak peduli. Dokja ngelewatin supermarket dan ngeliat ada banyak banget orang yang meninggal. Ada satu orang nih yang masih hidup. Sialnya monster berkeliaran kan, langsung diincar. Untung mereka berhasil selamat. Pas banget juga Dokja masuk ke stasiun perlindungan, ketemu lagi nih sama opa tentara, Sang Ah, dan si bocil. Nah, ternyata stasiun perlindungan itu nerapin aturan. Setiap harinya, setiap orang harus bayar biaya keamanan 100 koin. Yang nggak bisa bayar bakal mati. Nah, di antara orang-orang itu ada seorang pemimpin yang ngatur orang-orang yang jago bertarung disuruh ngelawan monster buat dapetin koin. Koinnya dikumpulin sama si pemimpin dan setiap harinya dibagiin ke orang-orang supaya mereka bisa bertahan. Si pemimpin tahu Dokja yang jago pasti nyimpen banyak koin. Dia disuruh bagi-bagi. Dokja nggak mau, tapi dia bilang dia bakal bantu nyelesain misi di stasiun ini. Si tokoh utama novel juga udah nggak ada di situ. Mungkin dia udah lanjut ke misi selanjutnya. Untung Dokja tahu kalau di terowongan stasiun ada item tersembunyi buat naik level. Jadi dia berangkat nih sama gengnya. Si cewek yang tadi tolongin di supermarket juga ikut. Namanya Huiwon. Di perjalanan tapi Huiwon cerita kalau si bapak pemimpin tuh sebenarnya orang jahat. Monster di luar kan udah mulai habis, sementara orang-orang butuh koin. Jadi ternyata orang-orang yang pergi berburu tuh malah dihabisi supaya koinnya bisa dirampok. Termasuk orang-orang yang tewas di supermarket. Itu tuh bukan karena monster, tapi karena si pemimpin. Nah guys, ini makin ke dalam, kondisi terowongan makin gelap kan. Untung si bocil semut sekarang punya kekuatan bisa komunikasi sama hewan. Dia bisa manggil kunang-kunang buat nerangin jalan. Sialnya monster-monster keburu datang. Sekuat tenaga 5 orang ini berusaha ngelawan, tapi tiba-tiba Sang Ah dibawa kabur. Mereka langsung ngejar, tapi malah ketemu sama monster yang lebih kuat. Monster ilusi yang bisa munculin ilusi ingatan buruk. Dokja berusaha nyadarin temen-temennya. Sayangnya si opa tentara udah bener-bener terperangkap. Si opa diserang ilusi ingatan. Dulu pas bertugas ada satu temennya yang meninggal dan si opa tentara jadi ngerasa bersalah. Itu kenangan terburuknya. Supaya bisa ngelawan, Dokja harus beli item gitu. Tapi mahal banget, 50.000 koin. Dokja langsung farming guys, menghabisi monster buat dapetin koin. Dokja langsung beli item dan monster ilusi itu akhirnya berhasil dikalahin. Nah, setelahnya mereka dapat kotak hadiah. Huiwon dapat pedang kembar, opa tentara dapat pelindung tangan, si bocil dapat helm penguat, Sang Ah dapat mantel pelindung. Sementara Dokja dapat pedang patah. Dokja tapi malah seneng, soalnya dia udah baca di novel. Nanti kalau pedangnya disatuin sama item Ether Keyakinan yang dia request waktu itu, pedangnya bakal jadi kuat banget. Ngeliat ada serpihan kristal, si bocil kepo nanya. Dokja bilang kristal itu asalnya dari monster ilusi tadi. Harus hati-hati karena kekuatan ilusinya masih ada. Jadi disimpan aja nih di sakunya. Lagi-lagi Dokja kelihatan serba tahu kan. 4 orang ini jadi makin kepo karena nggak bisa ngungkapin semuanya. Ya udah, Dokja bohong lagi aja. Dia bilang dia punya kekuatan ngeramal masa depan. Dokja tiba-tiba inget di novel si bapak pemimpin tuh aslinya monster yang harus dihabisi di level itu. Pantes aja level mereka nggak naik-naik. Jadi mereka langsung balik ke stasiun perlindungan dan bener aja si pemimpin nunjukin identitas aslinya yang sebenarnya monster. Plot twistnya orang-orang di stasiun itu sebenarnya udah tahu kalau si pemimpin aslinya monster. Mereka tapi sengaja nggak nyelesain misi, soalnya pasti level selanjutnya lebih susah.
Makanya mereka pada diem aja. Mereka malah nungguin Dokja dan gengnya kalah supaya koinnya bisa diambil. Si bapak pemimpin kabur dan dikejar kan. Si pemimpin bisa ngelewatin tembok masuk ke level berikutnya, sementara yang lain belum bisa kan. Lah, dari arah seberang tiba-tiba muncul cewek cantik nih, si Jisoo, yang langsung menghabisi si bapak pemimpin dan ngambil semua koinnya. Dokja inget di novel ceritanya si Jisoo tuh salah satu jagoan juga guys, muridnya Junghyuk. Karena sekarang monsternya udah dibasmi, misi ketiga akhirnya muncul. Dokja dan gengnya ngelanjutin perjalanan, dan misi kali ini ternyata nyari zona aman. Dalam 10 menit mereka harus rebutan kotak hijau. Itu tuh zona aman. Yang di luar kotak hijau bakal jadi incaran serangan monster. Masalahnya di situ ada banyak banget orang. Sementara kotak hijau cuma ada 30. Bahkan ada nih bapak jagoan yang nguasain sebagian area. Kalau ada yang mau kotak hijau harus bayar 750 koin. Yang gak punya koin gak bisa, bakal ditembak. Tiba-tiba aja kata Goblin biar permainannya makin seru, letak zona hijaunya diubah dong. Orang-orang panik rebutan lagi. Pas banget lantai tempat Dokja berdiri tuh lantai hijau. Dia langsung nyuruh temen-temennya ngerebut lantai hijau lain, tapi pada nggak mau. Karena buat apa selamat tapi ngorbanin orang lain kan. Jadi mereka pilih nyusurin terowongan dan menghadapi monster-monster yang muncul. Dokja juga akhirnya ninggalin zona aman dan milih buat nyusulin gengnya. Dia ngasih spoiler sesuai novel kalau di ujung terowongan tuh ada zona aman juga. Dokja dan si bocil pergi ke ujung kiri dan yang lain ke ujung kanan yang ada 3 zona aman. Di kiri ternyata cuma ada 2 kotak aman dan yang satu udah diisi sama si tokoh utama novel. Di situ Junghyuk juga bilang dia mau kerjasama sama Dokja kalau Dokja selamat. Artinya ya dia harus ngisi zona aman itu dan ngelepas si bocil. Tapi Dokja nggak mau, dia biarin si bocil ngisi zona aman. Sementara dia nekat makan kristal ilusi. Nah, tangan-tangan ilusi itu munculin penjara yang bikin monster lain gak bisa nyerang. Di dunia ilusi kita bisa lihat kehidupan Dokja pas SMP ternyata gak mudah. Dia dan sahabatnya sering diganggu sampai suatu hari sahabatnya meninggal. Dokja selalu merasa bersalah dan selama ini bisa bertahan karena baca novel. Lanjut, setelah koma seharian, Dokja akhirnya sadar semalaman ternyata Hwiwon, opa tentara, dan Sang-ah mati-matian ngelindungin Dokja. Makanya hari ini Dokja ngatur strategi supaya temen-temennya bisa selamat. Hari itu monster naga api bakalan muncul guys. Kacaunya Goblin ningkatin level kesulitan, katanya biar makin seru. Kali ini lantai hijau zona aman cuma ada 1 dong, cuma buat orang yang jumlah koinnya paling banyak. Awalnya kotak itu punyanya si bapak jagoan yang kemarin jualan zona aman. Koin donasi Dokja tiba-tiba udah kekumpul 100.000 lebih. Langsung dia cairin dan kotak hijau itu jadi pindah ke Dokja. Kotaknya tapi dihancurin karena Dokja mau semua orang fokus kerjasama ngelawan monster, bukannya malah saling serang berebut kotak. Setelahnya Dokja ngasih si bapak jagoan 100.000 koin. Dia bilang gimana pun caranya si bapak jagoan harus ngelindungin orang-orang yang ada di sana. Si bapak kan punya kekuatan mesin tembakan. Dia jaga di depan gerbang supaya monster yang masuk bisa dikendaliin. Udah kacau gini, bener aja naga api tiba-tiba bangkit. Dokja nyegah Junghyuk karena kalau di cerita novel Junghyuk bakal mati. Percuma, Junghyuk udah maju duluan. Sialnya gara-gara Junghyuk ngeluarin kekuatan, level kesulitan jadi meningkat. Bisa kita lihat tempat itu tiba-tiba berubah, naga api juga membesar. Sekuat tenaga Junghyuk berusaha ngelawan tapi sulit. Dokja berusaha ngebantu, malah kena semburan api. Untung karena punya item pil pelindung, Dokja masih aman kok guys. Kali ini giliran si bocil yang pengen bantu. Dengan kemampuannya, si bocil manggil belalang raksasa. Sayangnya kekuatannya lemah. Belalang itu dengan mudah dihabisi. Si bocil juga kena efek serang. Ngeliat teman-temannya pada kalah, opa tentara yang awalnya sulit ngelepasin trauma akhirnya bisa bangkit.
Kalau di alur novel, Opa Tentara gagal ngaktifin kekuatan, tapi kali ini bisa. Jadi cerita di novel tuh udah banyak berubah guys. Dia nahan serangan naga, Sang Ah ngasih jalan, sementara Wiwon diam-diam nusuk dari belakang. Nah, buat ngalahin naga itu harus ada yang rusak cangkang di dada naga dan ngambil inti monsternya. Ngerinya alur novel beneran kejadian. Juhyuk meninggal kena semburan api naga. Karena sekarang tokoh utama di novel udah nggak ada, dunia perlahan mulai runtuh. Di saat udah pasrah, Dokja tiba-tiba dapat notif inti monster yang waktu itu dia lelang udah ditukar sama item eter keyakinan yang dia butuhin. Bisa kita lihat sponsor yang ngasih namanya TLS 123. Kalian bisa inget gak di awal cerita ini tuh inisial si penulis novel. Dokja langsung masang eter keyakinan dan bisa kita lihat pedang patahnya akhirnya jadi sempurna. Walau dunia perlahan mulai hancur, Dokja dan gengnya masih gak nyerah. Dokja ngancurin cangkang di dada naga dengan pedangnya itu dan naganya bisa dikalahin. Nah, inti monster itu bisa digunain buat ngebangkitin satu orang guys. Udah pasti yang dihidupin lagi ya si Juhyuk, tokoh utama novel. Dunia yang tadinya mau hancur perlahan balik ke mode awal. Misinya selesai, mereka juga dapat hadiah 10.000 koin. Setelah perjuangan yang gak mudah, orang-orang yang ada di situ akhirnya berhasil nyelesain misi. Walau awalnya ragu, Dokja sekarang yakin dia bisa bikin alternatif ending yang lebih bahagia. Baru aja tenang, ada orang yang bilang kalau di luar ada banyak monster. Artinya misi selanjutnya udah dimulai. Nah, tapi guys, filmnya berhenti di situ. Mereka kan tadi berhasil nyelesain 3 misi ya. Nah, tapi di novelnya sebenarnya ada 99 misi. Lah, berarti bakal panjang banget nih lanjutannya. Gak tahu guys, kapan ada film lanjutannya. Kalau ada lagi nanti bakal aku ceritain deh ya. Ya, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.